berikutnya kita juga akan masuk ke sesi kedua yang tidak kalah menarik karena pemateri yang kedua ini adalah kalau di IBT ini bagaikan keluarga kita sendiri karena beliau adalah salah satu tenan IBT yang membanggakan ya. Sekali lagi ini kalau ada perbedaan waktu kita di Indonesia dan sekarang beliau lagi di Belanda ini kayak subuh-subuh ya. Jadi tadi masih tidur mungkin tapi udah siap-siap bangun pagi, bukan pagi lagi dini hari ya untuk bertemu dengan teman-teman Activates di sini. Nah, tapi untuk kali ini untuk mendampingi dan membersamai narasumber kedua, kita akan ditemani oleh moderator lain ya. Saya mau memperkenalkan, ini ada Abang Muhammad Arif Nofrianto. Assalamualaikum Bang Arif. Nah, beliau merupakan profesional content writer, translator, dan juga English teacher ya. Jadi bukan karena narasumber kedua Mas Dimas ini yang ada di Belanda lalu kita maunya pakai English teacher ya, enggak ya. Tapi ini kita mau melihat bagaimana ini kayaknya satu frekuensi nih sama-sama yang membanggakan Untan karena dua-duanya alumnus Untan begitu. Baik, untuk sesi selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Bang Arif Nofrianto untuk memoderatori. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Risha yang sudah memberikan kesempatan untuk saya di edisi hari ini ya. Insya Allah saya jadi moderator buat Mas Dimas ya. Mas Dimas Apriadi. Untuk sebelum kita masuk ke materi, ini sedikit CV dulu ya, saya bacain untuk profil beliau. Beliau adalah founder dari startup dari Aksi Kreasi Kolaborasi atau lebih dikenal dengan Papon.id, Pontianak Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lihat di websitenya ada di www.papon.id. Kemudian juga, oh ya, untuk Papon ini untuk sektornya ini di tourism business teknologi, benar ya Mas ya? Alright, and then sebelumnya juga pengalaman beliau di business manager di 383 Restaurant and Coffee Shop di Pontianak. Ya, untuk di sektornya itu food and business. Untuk profil edukasinya, beliau adalah S1 Bachelor of Computer Science di Universitas Tanjung Pura Pontianak Indonesia. Wah, ini baru belum lama nih lulusannya, Januari 2019. Wah. Dan alhamdulillah sekarang sedang S2 Mas ya, Master of Business Information Technology. Nah, ini ongoing Februari 2002 di University of Twente di Netherlands. Nah, ini agak susah nih saya bacanya. Benar-benar. Oke, maaf saya agak untuk bahasa Belanda agak susah nih. Kemudian untuk honors and award-nya, jadi beliau juga udah mendapatkan beberapa award. Yang pertama itu ada Most Impactful Youth in the category of Innovation Technology awarded by the Nation Government of the Republic Indonesia 2021. Kemudian winner of Founder Live Pontianak 2022, Top 50, wow, National Startup in Akselerasi Startup Mahasiswa 2021. Dan yang terakhir winner of Young Changemaker Social Enterprise Academy held by America 2019. Nah, kayaknya udah makin menarik nih kalau melihat dari profilnya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja buat Mas Dimas Apriandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Arif untuk introduction yang sangat humble. Dan assalamualaikum dan selamat pagi juga untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga teman-teman semua yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dimas Apriandi. Saya juga alumnus dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura. Dan sekarang diberi kesempatan oleh Bang Haji dan juga teman-teman dari keluarga IBT Untan untuk sharing tentang eksplorasi mindset entrepreneur dan skill yang relevan untuk digital entrepreneurship. Jadi di sini saya bukan yang jago bisa sharing untuk teman-teman semua bagaimana menjadi entrepreneur yang bagus, tetapi ini adalah wadah kita saling sharing bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dan apa yang bisa saya sharing yang saya dapat di Belanda dan kita bisa diskusi bersama. Oleh karena itu saya coba izin screen share terlebih dahulu. Baik, apa
slide-nya sudah terlihat? Oke, terima kasih. Nah, jadi tema pada presentasi pada kali ini adalah eksplorasi entrepreneur mindset dan peningkatan skill yang relevan di media platform digital di saat kita melakukan bisnis. Wait, oke. Nah, jadi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya oleh Mas Arif, jadi sedikit perkenalan untuk saya karena tak kenal maka tak sayang, jadi lebih bagus kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Apriandi. Current occupation saya adalah master student dari Business Information Technology di University of Twente di Belanda. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu beberapa experience yang sudah saya dapetin sebelum saya di Belanda. Dan sekarang saya sedang lagi menggali experience selama di Belanda. Karena di Belanda saya juga mau mengejar hal-hal yang saya sudah raih di Indonesia dan bagaimana saya mendapatkan experience yang sama dan bahkan lebih lagi di Belanda gitu. Dan kalau di Indonesia sebelumnya saya itu adalah alumni dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura. Saya mahasiswa angkatan 2014, lulusnya tahun 2019. Jadi setelah lulus saya bisnis terlebih dahulu bersama IBT Untan dan juga mengelola kafe, restoran dan juga Papan.id yang nantinya juga saya akan jelaskan di slide ini. Jadi di materi pada hari ini aku akan bagi menjadi dua, yaitu pertama bagaimana kita eksplorasi jiwa entrepreneur dengan bagaimana sebenarnya saya sebagai entrepreneur melihat apa sih sebenarnya skill yang relevan, bagaimana sih menjadi entrepreneur yang baik. Dan ini bukan saya bilang saya entrepreneur yang baik, tetapi bagaimana saya melihat teman-teman founder-founder startup di sekitar saya dan juga bagaimana ekosistem startup yang baik dan kita bisa mencontoh good case practice yang mereka punya. Dan di akhirnya kita bakal lihat sebenarnya setelah kita udah punya karakteristik entrepreneur yang bagus, apa sih sebenarnya hard skill ataupun soft skill yang kita butuhkan supaya kita tuh bisa bertahan dan juga relevan di market yang kita pengen tuju gitu. Nah, jadi sekarang saya sedang lagi menempuh master degree di Business Information Technology di University of Twente. Jadi University of Twente itu di Enschede di Belanda. Jadi di pojoknya banget dari Belanda, udah perbatasan Jerman, jadi 15 menit sepedaan udah bisa ke Jerman. Jadi jarang banget orang-orang mengenal kota Enschede, tetapi kota Enschede itu sendiri ada University of Twente adalah salah satu universitas teknikal terbaik di Belanda. Dan kita di sini juga memiliki ekosistem startup yang bagus dan ada beberapa startup gede di Belanda yang hasilnya dari kota Enschede. Walaupun kota Enschede ini kalau dibilang orang Belanda ini mirip-mirip Pontianak, jadi kayak bukan kota yang gede banget, kayak kota yang masih alam-alam gitu, yang kayak orang-orang bilang kota-kota kampungnya lah kalau kita bandingin Indonesia, nggak kayak Jakarta ataupun Yogyakarta atau Bandung. Tetapi di sini memang fokus di universitasnya, bagaimana mereka mendidik mahasiswa dan juga orang-orang internasional untuk belajar tentang technical university. Dan salah satu prodi Business Information Technology ini cuma ada di 2 kota di Belanda, yaitu di University of Twente dan kalau nggak salah satunya di University di Groningen gitu. Dan apa yang aku pelajari di Business Information Technology adalah bagaimana sebagai individual aku sendiri, saya bisa menjadi jembatan dari sisi technical dan juga sisi bisnis gitu. Jadi kalau selama ini, saya ini cuma belajar bagaimana mengelola startup, tetapi di sini saya lebih technical lagi bagaimana sebenarnya sisi technical yang ada, misal contoh programming, infrastruktur teknologi, dan juga dari segi tujuan bisnis, dari segi kapasitas organisasi, dan sebagai business information technology saya menjadi jembatannya bagaimana kedua hal ini yang relevan dan mencapai tujuan yang sama gitu. Nanti saya akan bakal jabarin lagi di slide selanjutnya. Nah, pertama kita
Oke. Nah, jadi pertama kita akan ngebahas tentang apa itu digital entrepreneurships. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memiliki pengertian tentang digital entrepreneurships. Jadi ada yang bilang digital entrepreneurship itu adalah orang-orang yang kerja di startup, dan kadang orang bilang startup tuh harus digital semua, padahal startup itu nggak harus semuanya digital. Tetapi sekarang saya mau membuatnya skopnya lebih kecil, itu adalah uh, startup yang entrepreneur-nya itu digital. Bagaimana sebenarnya orang-orang yang melakukan bisnis, tetapi mereka mengkolaborasikan digital dan juga kewirausahaan. Jadi digital entrepreneurship itu adalah transformasi kewirausahaan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang wirausaha yang diciptakan melalui penggunaan platform teknologi dan peralatan komunikasi informasi lainnya. Jadi sebenarnya tuh nggak menutup harus pakai website ataupun harus pakai aplikasi sendiri ataupun harus buat dan lain-lain seperti itu yang mahal-mahal, tetapi sebenarnya tuh hal-hal kecil yang kita punya itu sebenarnya bisa juga termasuk digital entrepreneurship, biasanya pakai sosial media. Karena sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, sebenarnya tuh sosial media adalah termasuk big five di teknologi. Dan apa itu big five teknologi? Nanti ada di slide terakhir. Sebenarnya tuh ada term-term yang sangat heboh dan juga sangat digencar dilakukan di sini, yaitu adalah big five teknologi. Bagaimana cara kita mengetahui sebenarnya teknologi apa yang lagi tren sekarang dan bagaimana cara kita mengutilisasikannya supaya teknologi itu tuh bisa ngebantu pertumbuhan organisasi dan juga mencapai business goals dari company tersebut. Nah, jadi kita back to basic, sebenarnya mulai bisnis itu dari mana gitu. Sebenarnya itu kan banyak sekali pertanyaan, apalagi sebagai mahasiswa, saya juga bukan orang yang udah like many steps ahead dari teman-teman semua ataupun dari teman-teman mahasiswa, karena saya juga masih S1 dulunya, kayak nggak lama banget. Saya juga memiliki pertanyaan yang sama gitu. Pas ditanya mulai bisnis dari mana, saya itu juga bingung, bagaimana sebenarnya memulai sebuah bisnis gitu. Apakah aku harus udah punya aplikasi, apakah harus sudah punya banyak duit banget gitu. Nah, tapi setelah perjalanan aku sama IBT juga gitu, sebenarnya kita mulai dari masalah apa yang bisa kita selesaikan. Apa sih sebenarnya yang sebagai individual, sebagai grup, kita tuh bisa menyelesaikan masalah apa di spesifik target segmen yang kita tuju gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ngebuat bisnis karena kita tuh punya produk terlebih dahulu gitu. Punya produk terlebih dahulu dan kita baru mikirin masalah apa yang bisa kita selesaikan gitu. Sebenarnya itu nggak salah, soalnya ada beberapa company di Belanda yang melakukan hal seperti itu, karena sekarang saya juga lagi aktif di inkubator bisnis di Belanda juga, dan diminta bantu untuk menyelesaikan permasalahan di startup mereka, dan pas saya ngebandingin dari IBT Untan dan juga di Belanda, sebenarnya tuh enggak, inkubator Belanda tuh bagus banget, tetapi sebenarnya ada beberapa hal-hal kecil yang kayak, loh, IBT Untan tuh orang di Indonesia bisa lebih advance daripada Belanda, ada aspek-aspek yang seperti itu gitu. Karena ada beberapa startup yang kayak pas saya dikasih bisnis case-nya, permasalahannya, saya tanyakan, apa value proposition-nya gitu, apa masalah yang mau kamu selesaiin gitu. Oh, kita nggak ada masalah yang mau kita selesaiin, kita baru buat produknya aja, tapi kita bingung siapa yang bisa kebantu dari produk ini gitu. Nah, jadi itu yang mereka minta saya lakuin itu adalah cari orang yang membutuhkan teknologi ini dan kita coba selesaiin masalah mereka. Nah, sebenarnya kan itu akan lebih susah gitu. Karena pas mereka nge-crafting produk, mereka itu nggak fokus dengan masalah yang mereka mau selesain. Jadi pas kita kasih produknya ke market, mereka itu kayak market tuh kayak, ngapain ngasih produknya ke aku? Karena aku nggak ngerasa produk ini menyelesaikan masalahku gitu. Jadi nggak ada keinginan buat orang-orang untuk menggunakan produk kalian karena mereka ngerasa produk kalian tuh nggak nyelesain masalah mereka gitu. Seperti itu.
Nah, jadi perjalanan awal saya di bisnis sebenarnya pertama tahun 2019 saya lomba ide bisnis. Jadi bisnis saya itu masih belum berjalan. Itu 2019 saya baru lulus skripsi. Pas lulus skripsi saya tuh sebenarnya nggak mau skripsi, tapi skripsinya tuh cuman ada di rak buku ataupun perpustakaan gitu. Karena kan skripsi itu capek banget kan, jadi nggak mau semua itu sia-sia kayak, ya udahlah cuman ditaruh di rak, habis itu udah nggak dilakuin apa-apa gitu. Jadi pengen hal tersebut tuh bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat gitu. Jadi memang benar-benar riset banget, dan memang mau dijadiin berkelanjutan dan memang produknya tuh saya bakal pakai gitu. Dan apa itu saya buat aplikasi game pariwisata Pontianak gitu. Jadi dari awal saya ngelakukan riset tentang pariwisata Pontianak, terus saya ngebuat ilustrasinya, buat cerita, dan juga at the end keluar jadinya produk gitu. Pas jadinya produk, saya itu crafting sama teman-teman fakultas-fakultas lain, karena kan pas pertama kali saya lulus, saya itu kan mahasiswa teknik yang tidak memiliki background bisnis sama sekali. Jadi pentingnya ada kolaborasi antar fakultas adalah saya itu mendapatkan insight dari teman-teman di fakultas ekonomi dan juga fakultas lainnya. Kemarin itu fakultas ekonomi sama fakultas FKIP. Nah, jadi saya itu dapat insight nggak cuma teknikal saja gitu. Pas kita melakukan ngerancang ide bisnis segala macam, akhirnya kita lulus dan juga menang di Young Change Social. Saya lupa kepanjangannya apa. Pokoknya lomba bisnis dari Amerika pada tahun 2019. Pas tahun 2019 itu pas kita menang lomba nasionalnya, kita besok kita ketemu sama IBT Untan. Karena kita kemarin dapatkan publikasi di Jakarta, terus kita berinteraksi sama Bang Aji dan Mas Gun, kita langsung daftar ke IBT Untan. Jadi awal-awalnya saya mengekor ke Mas Aji sama Mas Gun, dan juga abang-abang di Angkut, abang-abang di Berkabarang, dan lain-lain. Dan saya banyak dikasih mentoring, dikasih coaching sebenarnya bagaimana menjadi pebisnis yang lebih baik. Dan setelah itu saya menjadi tenan IBT Untan pada tahun 2020, kalau tidak salah pada tahun 2022 atau 2020, pokoknya sekitar tahun segitu. Dan selama itu saya selalu berprogres dan meningkatkan kapabilitas dari diri saya, dari tim saya, dan juga dari produk dari startup saya. Dan akhirnya setelah itu langsung ikut-ikut lomba terus. Banyak sekali lomba yang saya lakukan, yaitu adalah pertama akselerasi lomba nasional, dan sebenarnya banyak banget, tapi yang kelihatan dari track record yang menang-menang itu sebenarnya di balik lomba-lomba itu tuh kayak ada 10 ataupun lebih dari 20 gitu lomba-lomba yang didaftarin, tapi yang terlihat di permukaan itu cuman yang menang-menang aja gitu. Dan akhirnya sekarang saya lagi menggali ilmu di Belanda untuk mencari insight, menambah kapabilitas, dan juga salah satu upaya saya untuk bisa juga meningkatkan kapabilitas bisnis teknologi di Belanda, dan di Pontianak dan juga di Indonesia. Nah, ini yang lomba ide bisnis yang saya beritahu sebelumnya, itu adalah Papon.id. Jadi kita kemarin launchingnya di Jakarta di Pacific Place, dan juga bersama juga Bang Aji dan juga teman-teman lainnya. Jadi kemarin kita melakukan sosialisasi tentang sebenarnya game seperti apa yang kita publikasikan, dan juga kita melakukan berbagai rangkaian kegiatan di Jakarta untuk nge-launching aplikasi kita. Dan setelah itu kita masuk di BT Untan. Ini co-working space di BT Untan. Biasanya tuh saya dulu pas di Pontianak setiap hari datang ke sini untuk kerja. Lumayan kangen banget juga sama co-working space-nya juga Pontianak, karena sekarang lagi dingin-dinginnya di Belanda. Jadi lumayan homesick sebenarnya, tetapi karena harus belajar, jadi kita harus tetap semangat. Dan setelah itu yang ini lomba nasional yang saya mention sebelumnya, ini cuma salah satu yang
kita menangkan, tetapi ada beberapa lain lagi yang kita juga menang. Salah satunya adalah Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Dan sekarang lagi studi di Belanda. Jadi sebenarnya banyak sekali perbedaan yang saya rasain saat studi saya di Belanda. Ini salah satu presentasi saya pas saya kerja sama company di Belanda, karena di Belanda kita semua mata kuliahnya tuh berkolaborasi sama company, jadi langsung real action bagaimana semua materi-materi yang kita punya tuh langsung kita implementasi ke company secara langsung, dan alhamdulillah selalu mendapatkan respon yang positif. Jadi beberapa hampir semua company yang bekerja sama saya menawarkan kerja dan juga berkolaborasi sama mereka bahkan setelah mata kuliah selesai gitu. Jadi nanti insight hal-hal yang saya dapatkan dari setiap company-nya, apa sih yang unik dari setiap company, nanti saya akan share di slide selanjutnya. Nah, semua perjalanan yang tadi yang saya jabarkan sebelumnya sebenarnya terlihat kayak simpel, kayak cuman 1, 2, 3, 4, 5 semuanya tercapai dengan mudah. Tetapi sebenarnya di balik hal itu banyak sekali yang tidak terlihat gitu, karena entrepreneur itu sebenarnya orang-orang pengen menjadi CEO ataupun menjadi pemilik bisnis supaya mereka itu orang-orang bakal kerja sama mereka, uang bakal berputar dengan mereka, pas mereka tidur juga dapat uang gitu. Tetapi mereka nggak sadar kalau menjadi entrepreneur adalah mereka kerja 24/7. Kita tuh pas jadi entrepreneur, kita tuh nggak sadar ini hari apa gitu, dari Senin sampai Minggu. Karena kita nggak ngerasa nggak ada bedanya setiap harinya gitu. Semuanya setiap hari itu kerja gitu. Jadi bahkan kalau kita menjadi entrepreneur tuh bakal ngambil resource dari waktu, tenaga, uang, segala macamnya lebih banyak daripada saat kita menjadi karyawan gitu. Karena pas kita jadi karyawan kita hanya harus fokus ke satu titik ataupun hanya fokus kepada satu bidang dan kita nggak perlu mikirin lainnya, kita juga bakal stable, gaji per bulan berapa. Tetapi menjadi entrepreneur kita nggak bisa stay still juga hanya menunggu gaji gitu. Karena seberapa banyak duit yang kita punya tergantung dari hal yang kita lakukan gitu. Nah, hal yang paling penting adalah resiliensi. Jadi yang paling satu kata yang paling saya ingat saat saya melakukan proses menjadi seorang entrepreneur yang bagus adalah menjadi orang yang memiliki value resiliensi. Bagaimana kita tuh bisa bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Karena mungkin abang dan kakak di BT Untan juga sangat mengerti kalau perjalanan saya dan juga teman-teman Papua itu nggak semulus itu gitu, karena setiap hal tuh pasti ada aja gagalnya gitu. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah kita tuh selalu mencoba, walaupun kita gagal, kita tuh selalu apply terus dan juga jangan sampai kita tuh putus semangat dan nggak bakal ngelanjutin itu lagi gitu. Jadi walaupun kita gagal, itu adalah juga sebuah progres gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kita gagal? Apa yang harus kita improve? Apa yang harus kita sebenarnya membuat bisnis kita lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sebuah kegagalan itu juga sebuah progres. Jadi jangan sampai anggap kegagalan kita itu ngebuat kita tuh balik lagi ke nol. Sebenarnya sebuah kegagalan adalah sebuah hal yang harus kita syukuri juga gitu. Karena berarti ada sesuatu hal yang kita masih kurang di diri kita ataupun di tim kita gitu. Nah, sebenarnya tuh skill apa yang sih harus yang kita pelajari untuk menjadi entrepreneur yang bagus gitu. Jangan sampai kita kalah kompetensi gitu. Karena di sini sebenarnya orang-orang tuh sangat nggak apalagi di Jakarta dan juga orang-orang di Belanda tuh mereka tuh nggak lagi restless gitu. Sebenarnya mereka tuh pengen improve diri mereka tuh setiap harinya gitu. Jangan sampai kita sebagai pribadi kita tuh kayak santai-santai aja setiap harinya tanpa meningkatkan kapabilitas diri kita dan kita kalah kompetisi sama orang-orang di sekitar kita. Karena
sebagai entrepreneur kita tuh harus bisa menjadi orang yang one step ahead dari orang bisnis-bisnis lainnya. Bayangkan kalau kita sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin, kita orangnya santai-santai aja tanpa meningkatkan kapabilitas yang kita punya. Bagaimana nasib dari satu organisasi yang kita punya. Nah, berikut adalah skill esensial yang saya rasa harus dimiliki kalau kalian pengen menjadi startup founder ataupun kalian pengen ngebuat sebuah startup. Yang pertama adalah visioner. Karena visioner adalah bagaimana cara kita sebagai founder bisa tuh ngebuat visi sebuah organisasi. Karena ngebuat sebuah startup adalah bagaimana cara kita ngebuat sebuah company gitu. Sebenarnya lebih mudah ngebuat culture company pas kita startupnya masih kecil, karena kita sebagai co-founder dan juga founder adalah orang-orang yang ngebuat culture dari company tersebut gitu, ngebuat budaya dari perusahaan tersebut gitu. Dan visioner ini adalah kita tuh bagaimana ngebuat visi misi dari perusahaan. Bayangin kita seorang staff founder dilihat oleh anak-anak magang, dilihat oleh karyawan kita, dilihat kalau kita nggak punya arah sama sekali. Pasti employee-nya bakal memiliki rasa engagement dan juga rasa keterikatan sama company-nya bakal rendah gitu. Jadi penting adanya kalau orang-orang di founder tersebut memiliki vision yang sangat bagus dan juga stay di vision tersebut dan nge-guide anak-anak magang ataupun karyawan mereka untuk tetap stay dan juga percaya dengan visi misi kita gitu. Dan bagaimana cara mereka ngebuat member mereka percaya dengan visi mereka harus bisa komunikasi dengan baik. Karena setiap harinya kita meeting terus sama co-founder, sama member, kita harus bisa mengkomunikasikan ide kita dengan baik. Jadi banyak sekali orang-orang yang memiliki ide bagus, tetapi mereka tidak bisa mengkomunikasikan ide mereka dengan baik. Jadi tidak ada gunanya kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan ide kita dengan baik. Karena setiap harinya kita harus pitching sama investor, kita harus pitching sama teman kita. Pas kita nongkrong kita juga harus pitching. Jadi kita harus pandai-pandai mencari celah bagaimana kita bisa ngejual bisnis kita gitu. Karena kalau kita lagi di warkop, di Gajah Mada segala macam, kita tuh itu juga salah satu metode kita untuk ngejual ide bisnis kita gitu. Karena biasanya tuh kita lagi nongkrong kan biasanya banyak sekali teman-teman kita yang punya relasi yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh menyia-nyiakan opportunity itu gitu. Karena banyak sekali peluang-peluang yang saya dapatin pas saat saya nongkrong di warung kopi gitu. Jadi penting adanya kalau kita tuh bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Dan setelah itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagaimana cara kita nge-lead sebuah company dan organisasi itu dengan baik. Dari cara kita nge-lead membernya satu persatu, bagaimana cara kita ngebuat sebuah segerombolan, satu grup dari organisasi itu tuh bisa ngecapai satu goal yang kita punya gitu. Karena sebagai organisasi kita punya visi misi, tetapi kita juga punya target yang pengen kita capai. Bagaimana semua grup itu tuh kolaborasi dengan baik untuk nge-achieve one common target goal. Dan yang terakhir adalah adaptif, karena sebagai wirausahawan kita tuh setiap harinya tuh bakal menghadapi masalah yang berbeda-beda dan kita harus adaptif dengan situasi yang ada. Kita harus selalu belajar setiap harinya. Apa sih tren yang harus kita pelajari? Apa sih skill baru yang harus kita pelajari? Dan kita harus tetap relevan sama target market kita, relevan sama environment di sekitar kita, dan lain-lain. Nah, setelah kita udah punya soft skill tersebut, kita tuh juga harus tahu tren yang ada di sekitar kita. Karena kita sekarang lagi belajar tentang diskusi tentang digital entrepreneurships. Sebenarnya di teknologi itu ada Big Five technologies. Ada teknologi yang tergolong Big Five yang sangat tren banget. Kita lagi dibicarakan di akademisi dan juga di praktisi, dan perusahaan-perusahaan tuh lagi mencari
orang-orang yang bisa mengkolaborasikan teknologi Big Five ini ke company mereka supaya company mereka itu bakal lebih efisien atau mereka mau ngecapai target baru mereka. Nah, menurut teman-teman, kalian tahu nggak Big Five Technologies? Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak semuanya bisa chat di kolom komentar ataupun bisa buka suaranya. Siapa yang tahu Big Five Technologies? Ini nggak sesuatu yang kayak rumit-rumit. Ini semua hal-hal dasar kok. Saya yakin teman-teman semua tahu Big Five Technologies. Mungkin salah satunya deh. Karena setiap hari teman-teman semua menggunakan Big Five Technologies ini di salah satu aspeknya. Medsos mungkin, Ya, medsos. ya Jadi benar. sekarang Nah, medsos benar. Nah, sebenarnya itu salah satu yang saya kaget juga sebenarnya. Saya expect pas saya belajar ini Big Five Technologies biasanya kayak artificial intelligence dan yang ribet-ribet, ternyata media sosial itu termasuk Big Five Technologies. Jadi salah satu hal yang sangat impactful kepada masyarakat, dan sebagai akademisi yang belajar Business Information Technology, saya ngerasa kayak medsos kan hal-hal receh kan, kayak ngapain hal tersebut tuh bisa impact dan harus kita pelajari untuk mengembangkan bisnis kita. Ternyata media sosial itu termasuk hal yang sangat impactful untuk perkembangan bisnis kita gitu. Jadi oleh karena itu banyak sekali company-company gede yang gunain Twitter. Sekarang semuanya, bahkan company-company di Belanda yang di sini beberapa tuh yang nggak pakai medsos sama sekali sekarang lagi gencar-gencarnya menggunakan media sosial. Soalnya saya ini baru project saya terakhir kayak 1 bulan lalu saya kerja sama company di Belanda. Dia itu company gede banget di Belanda yang punya cabang ada 30 company, tapi mereka tuh nggak menggunakan media sosial sama sekali. Nah, jadi kemarin saya kolaborasi sama mereka, saya mau ngebuatin digital strategy dan juga bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial mereka dengan baik supaya mereka bisa achieve target company mereka, target bisnis goal mereka. Tetapi banyak sekali rintangan yang mereka hadapi karena mereka kan company yang gede, memiliki kayak struktur yang udah pakem banget, dan mereka setiap cabangnya mereka memiliki hal yang berbeda-beda kan gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita meng-align-kan strategi sosial media mereka dan juga menyesuaikan strategi-strategi tersebut dengan culture company yang mereka punya gitu. Saya coba baca di komen dulu. Oke, artificial intelligence, e-commerce, Internet of Things, big data, machine learning, social networking, cloud computing. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali smartphone IoT. Oh, ini sih sudah menjawab semua sebenarnya. Jadi sebenarnya 1 sampai 5 sudah hampir semua terjawab semua. Jadi benar. Jadi dari 1 sampai 5, itu yang pertama adalah mobile technology. Bagaimana sebenarnya teknologi tersebut tuh nggak cuman diam di tempat, tetapi semuanya itu udah bisa kita bawa ataupun kita jenjang kemana mana, dan teknologi tersebut tuh nggak statis lah. Contoh. Dan yang kedua ada cloud computing. Bagaimana cara kita computing tuh nggak harus di satu tempat aja, tetapi kita bisa share collaborative cloud computing ke satu sama lain. Ketiga, big data. Big data itu sebenarnya bisa dibilang juga simpelnya adalah data yang besar, tetapi big data yang kita maksud adalah big data yang diproses tidak bisa menggunakan cara konvensional. Data tersebut tuh harus diproses dan dihasilkan dengan cara spesifik, cara khusus gitu. Karena amount of the size of the data itself is so big, jadi kita harus menggunakan suatu metode supaya data tersebut tuh bisa dihasilkan dengan baik. Yang keempat ada social media, yang tadi sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang kelima ada Internet of Things. Internet of Things adalah interconnected devices yang terhubung satu sama lain melalui internet. Jadi ada
banyak device-device yang kita punya bisa terhubung dengan baik melalui internet. Jadi contohnya adalah smart home. Jadi misalnya contoh kalau kita masuk, semua teknologi kita tuh terhubung dengan satu sistem yang ada. Jadi misalnya kita bisa hidupin AC kita 5 menit sebelum kita datang ke rumah, ataupun mereka bisa deteksi kalau kita tuh lagi nggak di rumah, terus bisa matiin lampunya secara otomatis, seperti itu. Nah, kita bahas salah satu per satu. Ini adalah Gojek. Kalau Gojek itu sebenarnya menggunakan banyak sekali Big Five technologies. Yang pertama mobile technologies of course, dan mungkin mobile technologies dan juga big data, karena data yang mereka hasilkan per harinya itu kan pasti banyak banget gitu. Misalnya data pengguna, data transaksi, dan data lain-lain gitu. Nggak mungkin data yang mereka hasilkan tuh mereka olah dengan cara konvensional gitu. Sama seperti contoh big data adalah saat kita melakukan transaksi di supermarket. Saat kita transaksi di supermarket kan pasti supermarket setiap harinya menghasilkan ribuan transaksi gitu. Bagaimana sebagai data scientist kita bisa mengolah data-data tersebut menjadi insight untuk bisnis. Jadi pas bisnisnya bisa tahu dari 1.000 transaksi per hari tersebut, mereka bisa tahu jam berapa orang-orang lagi aktif-aktifnya belanja, kategori apa yang sebenarnya harus mereka fokuskan, kategori produk mana yang harus mereka singkirin, seperti itu. Nah, ini contoh dari cloud computing, ini di NSKD juga. Jadi ini salah satu company untuk nge-hosting cloud computing. Terus ini big data consulting di Belanda juga, bagaimana mereka help company-company lainnya untuk ngolah big data mereka supaya mereka bisa ngasilin insight bagus untuk bisnis company di Belanda. Dan ini TikTok salah satu big data yang menggunakan sosial media, karena sekarang semuanya ngerasa overwhelmed sama TikTok, dan bisnis-bisnis tuh pengen ngerambah ke sini semua karena mereka ngerasa orang-orang tuh lagi fokus di TikTok dan semuanya ngerasa terdorong untuk ngerasa terpaksa sebenarnya menggunakan TikTok. Jadi mereka butuh bantuan dari company-company lainnya ataupun eksternal untuk ngolah TikTok yang supaya untuk ngepromosiin bisnis mereka. Ini smart home, kalau di Indonesia kan ada yang biasa kita pakai kan ada Bardi, saya lupa apalagi yang kita pakai. Nah, jadi bagaimana cara interoperability, keterhubungan antar device yang kita punya supaya nantinya memiliki insight-insight baru. Insight loh, apa ngomongin seperti itu ya. Insight baru, dan contohnya adalah jam smartwatch kita bisa ngedeteksi blood pressure kita, dan juga kita bisa ngedeteksi kadar oksigen kita. Nah, dari data-data tersebut tuh bisa menimbulkan opportunities baru untuk aplikasi dan juga ide bisnis kita. Itu sebenarnya target dari Internet of Things. Bagaimana data-data yang dihasilkan dari setiap device tersebut tuh bisa menghasilkan opportunities baru bagai pengguna ataupun pebisnis tersebut gitu. Nah, ini salah satu ekosistem startup dan bisnis di Belanda. Jadi yang pertama tuh di Utrecht. Di Utrecht itu ada Picnic dan GitLab. Itu sebenarnya lahir di Utrecht. Itu nomor 1. Nah, itu di nomor 1. Nah, GitLab kan sebenarnya bagi programmer orang-orang Indonesia juga pakai kan. Nah, sebenarnya itu lahir di Utrecht. Yang kedua ada Rotterdam. Rotterdam itu yang menghasilkan Mendix dan Coolblue. Mendix itu aplikasi untuk Business Process Integration Lab. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan proses-proses bisnis yang ada di setiap company-nya. Jadi misalnya di company kan kita banyak sekali bisnis-bisnis yang ada, bisnis komponen. Jadi bagaimana kita ngebuat semua bisnis yang ada di sebuah company gede itu
terhubung satu sama lainnya. Yang fokus dari company di Belanda sekarang adalah bagaimana mereka ngebuat semua bisnis yang mereka punya tuh ataupun semua teknologi yang mereka punya tuh terhubung satu sama lain. Jadi kalau di Indo sekarang lagi mikirnya bagaimana mereka menciptakan teknologi baru, kalau di Belanda lagi mencoba semua teknologi yang mereka punya tuh terhubung satu sama lain. Jadi nggak ter eee, apa ya, terisolasi satu sama lain. Kadang kan kita punya Facebook gitu, ataupun kita punya aplikasi ada 5 aplikasi semuanya terpisah, tetapi karena mereka semuanya terpisah menghambat efisiensi dari cara kerja company tersebut dan insight dari setiap aplikasinya tuh bakal nggak bisa terhubung satu sama lain. Nah, jadi mereka butuh, Mendix dan juga enterprise architecture dan juga orang-orang yang lulusan Business Information Technology untuk menghubungkan semua teknologi tersebut gitu. Yang ketiga itu ada kota Eindhoven, ini yang 1, 2, 3, 4, 5 itu nama kota ya. Nama 3 tuh Eindhoven, Eindhoven itu ada, ASML. ASML tuh, company yang ngebuat chip. Dia dia adalah company company gede yang sekarang nggak ada tandingannya deh. Dia yang nomor satu, dia nggak ada kompetitornya, dia yang ngebuat chips untuk, HP, komputer, dan lain-lain. Jadi semua company gede kayak Apple, Google, dan lain-lain tuh nge-ordernya di ASML. Nah, di 4 nih kota yang aku tinggal sekarang, Enschede, ada Booking.com. Booking.com tuh kayak, Travelokanya di Indo. Jadi, besar banget, semua Belanda pakai itu. Saya belum pernah keluar, Belanda, jadi nggak tahu orang-orang di luar Belanda juga pakai atau enggak. Terus ada Thausbezorg. Thausbezorg itu takeaway.com, itu kayak Gojek. Nah, sama persis kayak Gojek sih, tapi nggak sekompleks Gojek, ya cuman khusus makanan. Terus ada Assen, Assen saya tidak tahu di mana Assen. Dan yang keenam tuh ada Wageningen. Wageningen Wageningen sebenarnya fokusnya ke pertanian. Saya tidak tahu sebenarnya ada startup atau tidak. Jadi soalnya tidak ada nama startup di nama Wageningen itu. Cuman university-nya. Next. Nah, sebenarnya yang saya lakukan adalah seperti ini. Yang saya lakukan selama kuliah. Ini saya nggak bakal ngejelasin sebenarnya apakah ini, tetapi ini cuma salah satu screenshot mata kuliah saya di sini, apa yang saya pelajari. Saya ada Master Business Information Technology dengan spesialisasi Enterprise Architecture dan IT Management. Jadi yang saya lakukan adalah menghubungkan semua teknologi-teknologi yang ada di company, dari networking-nya, dari bisnisnya, dari aplikasinya, semuanya itu bisa terintegrasi dengan baik. Jadi flow dari setiap informasinya itu berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana saya sebagai pebisnis, saya bisa ketemu dengan company dan menanyakan sebenarnya apa sih target dari bisnis mereka. Pas kita udah tahu target bisnis dari mereka, kita tuh coba datang ke tim IT, kita tanya sebenarnya tim IT apa visibility ataupun apa visibility itu bisa nggak kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi sebagai jembatan antara sisi technical dan sisi bisnis, yang saya buat adalah managing the IT landscape. Bagaimana kita menghubungkan kedua hal tersebut gitu. Kita juga nge-achieve target dari IT, dan juga kita nge-achieve target dari bisnis. Karena sebenarnya hal tersebut tuh sangat susah gitu. Pas kita melakukan sebuah aplikasi software, nge-develop sebuah software, kita tuh cuma fokus bagaimana software-nya tuh bagus banget, fungsinya berjalan dengan bagus, kita ada GPS, ada artificial intelligence, dan lain-lain, tetapi dengan kayak the advance of the function of the technology itself doesn't correlate, tidak berhubungan dengan target bisnis yang kita punya gitu. Jadi jangan sampai mahal-mahal kita investasi di bisnis tersebut, tetapi nggak berhubungan sama sekali sama bisnisnya. Itu salah satu kesalahan dari ngebuat IT tersebut gitu di sebuah company. Dan ini adalah salah satu buruknya pas kalau kita nggak melakukan IT architecture ataupun kita mau manage IT kita, ini adalah hal yang terjadi. Jadi pas kita mau
ngeobrak-abrik IT kita nanti. Misal contoh, kalau startup kan kita nggak bakalan ngebuat IT architecture ataupun IT management. Nah, di awalnya bakal berjalan dengan lancar. Tetapi pas kita udah 1 tahun ataupun 2 tahun setelahnya, kita mikir, kayaknya kita harus menambah fitur, kayaknya kita harus menambah service, kayaknya kita harus pivoting. Pas kita harus pivoting tersebut, kita harus rombak dari awal, karena kita nggak punya architecture yang baik. Nah, pas kita mau coba nge-lead planning kita, yang terlihat adalah seperti ini gitu. Tetapi saat kita memiliki IT management dan IT architecture yang baik, kita hanya harus perlu kayak nge-manage hal tersebut di sebuah aplikasinya ataupun di sebuah planning-nya gitu. Jadi itu juga ngebantu dari bisnis proses level, di application level, dan juga dari teknologi level gitu. Bagaimana cara kita ngebedah teknologi kita dan bisnis kita di hal-hal tersebut gitu. Saya tidak akan banyak bahas di sini karena saya juga pertama kali mendapatkan hal ini, saya pusing. Oke, jadi sekarang saya masih berprogres. Jadi sekarang saya sedang lagi kuliah, lagi di tempat untuk belajar tentang bisnis-bisnis di sini. Jadi ada beberapa, kalau di sini kuliahnya setiap 3 bulan, jadi setiap 3 bulan mata kuliah baru. Dan setiap mata kuliahnya kita tuh sudah bekerja, saya sudah bekerja lebih dari 3 perusahaan, dan juga saya juga actively contribute di Incubase. Incubase itu kayak IBT Untan. Nah ini inkubatornya. Jadi pas waktu itu saya lagi presentasi lagi sama Awaves. Awaves itu adalah startup di Belanda. Mereka ngebuat artificial intelligence untuk DJ, karena orang-orang di Eropa kan suka party kan. Nah, mereka tuh mikir bagaimana kalau partinya tuh nggak perlu ada DJ-nya. Jadi yang mutar lagu, yang mixing perpindahan lagu satu sama lain, itu tuh pakai mesin gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka ngobrak-abrik frekuensi dari setiap lagu, dan mereka pakai mesin untuk transisi satu sama lain, dan mereka ngedetek sebenarnya audiens di situ tuh sekarang lagi masanya seperti apa. Apakah orang yang suka lagi hip hop, suka pop, ataupun orang-orang yang suka sing along dan lain-lain. Nah, pas di mata kuliah ini saya harus ngebuat business case proposal. Bagaimana cara kita mengajukan kayak pitching bisnis lah. Kalau di IBT Untan tuh kayak bagaimana kita ngelihat permasalahannya, terus kita ngebuat proposalnya, terus kita pitching sama mereka. Nah, pas saya ngelihat opportunity itu, saya itu nge-propose ke mereka kalau sebenarnya teknologi yang mereka punya itu mereka bisa implementasi ke gym. Karena pas kita ke gym, kita tuh bisa ngedeteksi orang-orang di gym tuh kan ada musik tuh sangat berpengaruh. Dan berdasarkan saintifik juga, musik tuh berpengaruh sama progres dari aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi kita dengan teknologi yang mereka punya, mereka tuh bisa ngedeteksi motion dari HP yang mereka dari setiap orang-orang yang di gym, dan juga mereka itu bisa meningkatkan satisfaction dari member gym yang ada di Belanda gitu. Jadi pas saya presentasikan, kelompok saya menjadi kelompok terbaik, dan EWF-nya pengen kerja sama saya. Jadi sampai sekarang saya masih kerja sama EWF untuk eksplorasi target market di gym-nya. Jadi ya sampai sekarang masih biasanya kadang ke inkubatornya, dan juga si EWF nih pemenang pemenang lomba startup di Belanda pada tahun 2021. Ya, jadi saya sama CEO-nya masih sharing-sharing kayak bagaimana sebenarnya, misalnya kalau saya pengen lomba-lomba di sini gimana caranya. Biasa kayak nempel-nempel ke inilah, kayak kayak ke angkut berkabarang kayak gitulah. Saya melakukan pattern yang sama. Jadi ya, tapi sama orang-orang Belanda di sini. Terus yang kedua, ketiga, saya kerja sama Apollo. Apollo itu perusahaan perusahaan ban, sebenarnya ban-ban gede di Eropa untuk ngeproduksi ban. Jadi saya ngolah data yang mereka punya. Pas saya ngelihat ternyata walaupun mereka perusahaan yang gede banget di
dunia sebenarnya, tetapi pas kita ngelihat datanya, mereka tuh datanya acak adut lah. Jadi mereka pengen dibenerin datanya supaya datanya tuh terhubung dengan baik. Dan yang paling terakhir tuh Headhood itu yang tadi saya bilang dia itu company konvensional, dia itu yang ngejual thrift shop, tetapi thrift shopnya tuh dijual dikemasnya jadi lebih mahal gitu. Jadi gedung-gedung mereka tuh setiap kotanya tuh gede-gede banget. Tetapi mereka sayangnya mereka nggak punya sosial media. Padahal yang biasanya yang suka beli thrift shop kan orang-orang anak-anak muda gitu, orang-orang yang nggak punya duit kan. Nah jadi saya rancang sosial media digital strateginya gitu. Dan ya seperti itu. Sekarang masih berprogres supaya menjadi orang yang lebih baik dan juga menjadi pebisnis yang lebih baik di Belanda. Seperti Mbak Dia sebelumnya, saya memiliki quote yang sama, jadi saya bingung. Nah, jadi sekarang gagal bangkit lagi, mimpi besarmu butuh pengorbanan yang besar. Terima kasih buat Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu semuanya, dan teman-teman di sini yang sudah mendengarkan sampai sekarang. It feels good to be back again. Jadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Sebenarnya saya dapat 2 insight nih dari Mas Dimas nih. Terkait, saya tadi notisnya ke warung kopi nih. Meskipun di Belanda, warung kopi tetap di hati ya. Yeah. Yeah. Mungkin untuk insight-nya untuk aplikasi Paponnya mungkin bisa nambahin tempat-tempat warung kopi mana yang enak di Pontianak untuk mencari inspirasi. Oke, terima kasih Mas untuk Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin 2 pertanyaan aja nih Bang Dimas, ini menjawab rasa penasaran Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas penasarannya pas Bang Dimas udah pulang ke Pontianak ya. Yang pertama Bang Dimas, it takes a city to raise startup. Ini butuh banyak orang gitu. It takes a city to raise startup. Itu satu kata statement yang pernah saya dengar. Untuk menumbuhkan, mengembangkan sebuah startup itu butuh satu kota gitu. Artinya butuh banyak stakeholder, butuh banyak pihak yang itu berkolaborasi untuk mendukungnya sebuah startup. Dan tadi saya lihat cerita Bang Dimas kan ternyata kayaknya industri itu begitu asik gitu kolaborasinya dengan kampus gitu ya. Kafe-kafe itu kayaknya asik juga tuh kalau kita cerita pitching di kafe gitu kan. Ini Bang Arief boleh deh buka kafe startup Bang Arief. Kok kayaknya apa ya, atmosfer ataupun ekosistemnya tuh kok dukung banget gitu Bang Dimas. Mungkin Bang Dimas boleh ceritain dikit apa sih kira-kira yang menjadi faktor kunci itu mendukungnya ya stakeholder, kemudian berbagai pihak itu dalam pengembangan startup yang ada di Belanda. Yang kedua mungkin Bang Dimas ini jadi menarik tadi terkait dengan incubase juga ya startup. Mungkinkah kita nanti melakukan katakanlah mungkin ini Bang Dimas sebagai jembatannya ya, menjajakan kerjasama dengan inkubator to inkubator misalnya antara hutan dengan incubase-nya itu atau mungkin antar universitas dengan universitas bisa jadi ya. Dalam hal kaitannya mungkin melengkapi ya apa-apa yang mungkin belum ada di kita di sini yang itu kita bisa dapat sharing knowledge-nya dari mereka di sana. Apakah kaitannya tentang model dampingan atau misalnya mentor atau hal-hal lain yang mungkin Bang Dimas yang tahu lah ya apa yang kira-kira mungkin bisa kita coba adopt dengan lebih cepat dan baik bisa diterapkan di kota Pontianak. Sukses selalu Bang Dimas, ini kami dari Pontianak, teman-teman ini bangga dan selalu mendoakan semoga ilmu-ilmu yang dipelajari di Belanda ya walaupun agak-agak mengenang penjajahan gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa jajah balik nanti dengan startup lokal keren dari Pontianak ya ke Belanda. Terima kasih Bang Dimas, sukses selalu. Terima kasih banyak Bang Haji yang apa ya, saya tidak bisa di sini juga kalau nggak ada Mas Haji dan juga abang-abang dan kakak-kakak dari BT Untan yang selalu mendukung saya sebenarnya sampai sekarang. Nah, jadi yang pertama ekosistemnya tuh gimana sebenarnya yang sangat suportif banget. Yang saya lihat dari orang Belanda tuh mereka tuh kayak orangnya tuh slow, gimana kalau Pontianak bahasa Pontianak tuh kayak orangnya slow banget sebenarnya. Jadi kalau kita sama orang-orang di bahkan lebih tua kan kita nggak ada hierarki sama sekali gitu. Jadi kalau bahkan sama profesor yang tua-tua tuh kadang tuh kita chat email aja kayak
kayak kalau bahasa Indonesia kayak, "Woi aku udah kirim ya filenya," kayak gitu. Jadi tuh nggak ada hierarki sama sekali gitu. Terus oleh karena itu tuh biasanya kalau kita ajak kolaborasi itu, asalkan, bisa dilakukan sama mereka tuh sangat open gitu. Jadi kalau untuk dari kampusnya sendiri, mungkin karena kampusnya tuh dia udah, eee, ngecap diri mereka tuh sebagai the best entrepreneurial university. Jadi itu banyak sekali, wadah-wadah yang mereka berikan untuk kita untuk, belajar, entrepreneur gitu. Technical Entrepreneur University, jadi ada technical-nya sebenarnya. Nah, untuk dari sampai kafe-kafenya, sampai orang-orangnya juga, mungkin karena dia itu udah banyak sekali, hasil-hasil ataupun output-output dari, universitas tersebut. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang kayak inisiator yang lahir dari universitasnya. Jadi misalkan bayangkan, misalnya ada 100 orang-orang kayak, eee, bank bank rumah orang-orang dari Angkut, orang-orang dari Rumah Upo. Pasti mereka tuh, orang-orang yang suka menginisiasi hal-hal kan. Nah, jadi orang-orang tersebut tuh udah banyak sekali yang dihasilkan, jadi pas keluar dari universitas mereka tuh ngeinisiasi hal-hal baru lainnya gitu. Jadi, mungkin sekarang yang kita, butuhkan di Pontianak adalah orang-orang yang bisa menginisiasi hal-hal tersebut, lebih banyak orang-orang yang dihasilkan dari IBT Untan, karena IBT Untan juga banyak juga menghasilkan orang-orang yang inisiator yang keren-keren banget kan. Jadi bagaimana sebagai orang-orang yang udah terlatih dan udah memiliki ilmunya tuh eee, bisa menginisiasi hal-hal tersebut gitu. Karena hal-hal tersebut sebenarnya tuh kalau di Pontianak sebenarnya bisa-bisa aja kita lakukan, tetapi kita butuh orang-orang yang ngemulainya gitu, Kak. Biasanya tuh orang tuh malas ngemulainya ya sih sebenarnya enggak. Jadi itu sebenarnya orang-orang yang di kafe yang saya sebutkan tuh sebenarnya orang-orangnya volunteer semua sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak dibayar untuk melakukan hal tersebut, mereka tuh pengen melakukan itu sebagai sukarela aja gitu. Jadi, dia ada disediakan kafe, terus mereka ngebuka open volunteer bagi mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau ngerancang acara dan lain-lain untuk hal-hal di situ, mereka tuh biasanya tuh sediain makanan kayak free Friday. Biasanya kan orang-orang mahasiswa tuh ngejarnya itu. Nah, sampai di Belanda tuh gitu juga sebenarnya, freelance every Friday tapi mereka harus kerja apa, ngurus acara-acara itu segala macam gitu. Dan saya biasanya juga ngejar itu sih, biasanya kalau hal-hal kayak, free makan, apalagi kalau makan di sini kan mahal kan, jadi biasanya saya ngejar-ngejar hal gitu. Nah, mungkin salah satu trik yang bisa kita lakukan seperti itu, ngebuat, volunteer-volunteer gitu, tapi dikasih makan. Biasanya sih pas siswa dikasih makan udah suka kan. Nah, kayak gitu. Terus, yang kedua tuh, sorry Bang masih pagi jadi saya suka masih lupa-lupa. Oh, Kita jajakin kolaborasi oh ya FEBES dan kolaborasi. kampus. Kalau untuk kolaborasi sebenarnya ya saya eee, sangat, bisa sekali sebenarnya untuk bisa ngadain kolaborasi sama universitas sama, Incubase-nya itu sendiri karena saya, udah punya, relasi sama mereka dan juga bahkan sama kampus-kampusnya tuh kan sekarang saya juga PPI kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan memiliki hubungan yang erat sama universitas juga dan bahkan walaupun kita nggak, punya hubungan yang erat, mereka tuh birokrasi mereka tuh nggak ribet kayak nggak perlu ngirim surat yang terhormat bla 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 bla, tapi kayak kirim email, "Saya mau ini, kapan ya saya bisa?" Dia datang gitu ke ruang besok ngomong udah, kayak gitu. Jadi lumayan simpel lah kalau untuk mengurus hal-hal kayak gitu. Tapi, eee, mungkin nanti saya coba lihat peluang yang kita kolaborasikan karena sebenarnya kalau untuk Incubase tuh mereka bahkan punya acara karena ini budaya Eropa kali ya. Setiap bulannya mereka ada minum-minum bareng, tapi yang nggak minum bisa, jus gitu. Jadi setiap, bulannya tuh mereka kan ada co-working space yang kayak di BT Untan, tapi mereka juga kayak ada pantry dan lain-lain gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ngumpul bareng, jadi setiap bulannya tuh mereka tuh ada kayak nongkrong bareng ya gitu. Karena, di nongkrong bareng itu kan orang-orang pasti berdiri
ngobrol, kayak pasti update lah progresnya founder-founder startup kayak, "Oh iya aku udah gini," segala macam gitu-gitu. Biasanya orang-orang pas habis ngobrol gitu kan, oh pasti relate-in sama bisnis mereka kan. "Oh iya aku punya kawan di sini nih," gitu. "Oh aku punya gini," gitu. Nah, makanya mereka tuh setiap bulan tuh tetap ada, kayak minum-minum bareng kayak gitu, tapi biasanya tuh dibuka sama satu startup, misalnya startup mana nih yang mau ngomong di bulan ini gitu. Misalnya kayak kamu mau ngasih update apa ataupun kau mau ngasih insight apa gitu. Nah, habis itu fokusnya setelah di minum-minum sih orang-orang sini kan apa ya, terobsesi dengan party dan minum-minum gitu kan. Sesuaikan sama budaya masing-masing aja sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya orang yang sesuai dengan budaya dan yang kita suka gitu. Itu sih sebenarnya insight yang bisa kita ambil. Terima kasih Bang Haji pertanyaannya. Wih, ya wacananya insya Allah akan direalisasikan. Amin. Ini asisten manajer bidang apa kerjasama nih udah senyum-senyum nih. Ada Bang Rido nih, udah mulai senyum-senyum untuk kerjasama kayak gini nih dan diharapkan segera ya segera terrealisasi lah biar kita ada apa ya interconnected antara Indonesia dan Belanda melalui inkubatornya. Amin amin. Oke, untuk Mas Dimas, terima kasih untuk materinya. Wah ini kalau saya bilang nih materinya daging banget nih, kolesterol rasanya. Udah mulai terat-terat bagian. Ini sangat-sangat apa ya, bermanfaat banget sih untuk semua yang ingin memulai bisnis, apalagi di bidang startup ya. Karena zaman sekarang ini perkembangan teknologi ini sangat kenceng banget. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ya. Terutama tadi yang udah kita bahas, five big teknologisnya itu salah satunya yang paling mudah dan paling melekat dengan kita itu ya medsos. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan tersebut. Sebelum juga saya mau ucapin terima kasih buat Mbak Ade Irma Setia Negara tadi udah berbagi juga soal teknologi dalam bidang pendidikan. Wah ini juga keren banget. Pendidikan memang butuh suatu inovasi, terutama di bidang pendidikan, biar menjangkau hingga lintas daerah bahkan lintas negara. Amin. Jangan lupa buat peserta, ini ada presensi yang udah dikirim di kolom chat. Jangan lupa untuk diisi. Kemudian juga bagi peserta yang baru hadir, ini jangan merasa takut untuk ketinggalan materi ya, karena pantengin aja di YouTube IBT, Inkubator Bisnis dan Teknologi Untan. Nah itu nanti akan diupload di channel tersebut. Dan mau ingatin juga satu lagi, udah dikirim di kolom chat juga, itu challenge. Ya, ada tantangan nih dari IBT Untan untuk teman-teman memberikan ide atau insight untuk bisnis dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk peserta yang sudah hadir, terima kasih buat pemateri. Ditunggu aja, nanti ada agenda-agenda keren dari IBT tentunya yang insya Allah memberikan insight baru buat teman-teman yang ingin membuka bisnis, baik itu startup, kreatif, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya.